Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eka Adilustia. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan guru IPA di SMP Kus Arauda Sedawi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi desain bangunan untuk kelas 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Namun sebelum kita berdoa, apa ada yang tidak masuk di kelas ini? Nihil ya? Ya. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka waliyyan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini ada soal pretest terlebih dahulu. Silakan kalian membaca terlebih dahulu, kemudian menjawab secara lisan. Bagi yang sudah menemukan jawabannya, silakan untuk angkat tangan. Silakan dibaca terlebih dahulu, anak-anak. Siapa yang sudah menemukan jawabannya, silakan untuk angkat tangan. Ya, silakan Aldi. Dengan penyaringan saya. Menurut Aldi, cara yang dapat dilakukan adalah dengan penyaringan. Namun Aldi belum menyampaikan alasannya atau cara menyaring itu seperti apa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang penyaringan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kolam ikan. Ada apa dengan kolam ikan pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menyampaikan kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan untuk angkat tangan. Saya Zal. Ya, Yusril silakan. Jadi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, 1. Mengamati demonstrasi air kolam di sekolah yang keruh. Ya. 2. Mendesain perencanaan proyek. Ya. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Iya, bagus sekali. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mengamati demonstrasi air kolam yang keruh. Kemudian yang kedua, merancang desain
proyek. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal proyek. Bagus sekali. Kemudian berikut ini Ustazah mempunyai video tentang campuran pasir dan air. Silakan kalian mengamati terlebih dahulu. Dari video ini, siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Silakan untuk angkat tangan. Iya, Marcel, silakan. Bagaimana cara melakukan penjernihan air? Ya, diulangi lagi, Marcel. Bagaimana cara melakukan penjernihan air? Bagaimana cara melakukan penjernihan air? Bagus sekali yang disampaikan oleh Marcel ya. Bagaimana cara melakukan penjernihan air? Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1, kalian mendeskripsikan prinsip kerja alat, mendeskripsikan prinsip metode pemisahan campuran dengan benar. Kemudian yang kedua, menerapkan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, memahami konsep pemisahan campuran pada alat penjernih air dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah merangkai alat penjernih air sederhana sesuai dengan prosedur. Teknik penilaiannya nanti ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap nanti diperoleh dari kreativitas kalian dalam merancang alat penjernih air. Kemudian yang kedua, pengetahuan nanti akan ada latihan soal di akhir pembelajaran. Yang ketiga adalah keterampilan saat kalian melakukan kerja kelompok. Untuk penjernih air sendiri, penjernihan air yaitu, silakan dibaca oleh Yusril. Menghilangkan pencemar yang ada di dalam air atau mengurangi kadarnya agar air menjadi layak untuk penggunaan akhirnya. Nah, benar sekali. Jadi, penjernihan air itu merupakan menghilangkan pencemar yang ada dalam air atau menguranginya agar air menjadi layak untuk penggunaan akhirnya. Namun nanti kita tidak sampai tahap penggunaan, kita hanya sampai tahap penjernihan air sederhana saja. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau Ustazah bilang SMP plus Araudo, jawabnya berakhlak dan berprestasi. Diulangi ya. SMP plus Araudo, Berakhlak dan berprestasi. SMP plus Araudo, Berakhlak dan berprestasi. ulangi lagi. SMP plus Araudo, Berakhlak dan berprestasi. lebih semangat lagi. 1, 2, 3. SMP plus Araudo. Berakhlak dan berprestasi. Ya. Setelah ini Ustazah akan membagikan bahan ajar.
Silakan kalian membaca terlebih dahulu bahan ajarnya. Saya beri waktu 2 menit untuk membaca bahan ajar. Sudah? Sudah? Nah, setelah ini kalian silakan berdiskusi dalam kelompok. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan kalian mengeluarkan alat dan bahannya, kemudian kertas manila yang sudah kalian desain pada pertemuan sebelumnya silakan kalian keluarkan. Untuk langkah kerjanya, langkah kerja yang pertama saya akan sampaikan dulu. 1, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, langkah yang kedua adalah mencuci semua bahan hingga bersih. Kemudian menjemurnya. Setelah itu potonglah 3/4 bagian dari botol. Setelah botol nanti dipotong, kalian lubangi bagian bawah pada tutupnya untuk tempat keluarnya air. Kemudian yang ke-6, lubangi bagian tepi atas botol untuk mengaitkan kawat penggantung. Nanti kita tanpa kawat penggantung ya. Kemudian yang nomor 7, lubangi tutup botol menggunakan paku atau gunting. Yang ke-8, susun bahan sesuai urutan yang telah disepakati oleh kelompok. Jadi dari kertas karton yang sudah kalian rancang desain pada pertemuan sebelumnya, itu silakan kalian susun bahan sesuai dengan rancangan desain ide dari kelompok masing-masing. Dari sini ada yang ditanyakan? Siap tidak? Siap tidak, silakan. Ustazah beli waktu 15 menit, silakan untuk digunting botolnya, kemudian disusun bahannya. Silakan digunting. Ya, disusun sesuai dengan gambar rancangan pada pertemuan sebelumnya, ya. Kalau sudah dipotong, silakan disusun bahannya.
ini kita akan menguji hasil. Silakan perwakilan 2 orang dari kelompok untuk maju ke depan. Kita menguji hasil dari masing-masing kelompok. Silakan membawa alatnya. Kemudian kita uji bersama-sama. Kelompok 1 sampai kelompok 6 silakan maju, 2 anak maju ke depan. Ya, silakan. Oh ya, sudah dilubangi ini. Sudah dilubangi tutupnya. Belum. Dilubangi dulu. Silakan maju perwakilan kelompok. 2 anak silakan maju. Kita menguji hasil dari alat penjernih airnya. Penampangnya mana? Ya, kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 silakan dipegang dulu. Kita menguji hasilnya. Ini kelompok 1 ya. Kita amati bersama-sama. Kelompok 1 nanti apakah diperoleh air yang jernih atau tidak. Ya, bagus. Kelompok 1 diperoleh air yang jernih. Silakan kembali ke kelompoknya, kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju. Sudah dilubangi? Iya, dibuka. Kelompok 3. Kelompok 3 diperoleh air keruh ya, ternyata kelompok 3 masih keruh. Alat penjernih air sederhananya. Silakan duduk kelompok 3. Kelompok 4. Sudah dilubangi apa belum? Sudah. Kelompok 4. Jernih ya, kelompok 4. Kelompok 4 jernih, silakan kelompok 5. Agak bisa ditunjukkan kamera. Kelompok 5 agak keruh. Kelompok 6. Kelompok 6 sangat keruh ternyata ya, kelompok 6. Kelompok 7 sudah dilubangi? Sudah. Agak ditunjukkan ke temannya. Nah. Kelompok 7 juga masih keruh. Silakan duduk. Dari hasil uji alat penjernih air tadi, silakan kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya untuk maju ke depan. Silakan. Silakan kelompok yang akan mempresentasikan. Ya, kelompoknya Yusril silakan. Alat penjernih airnya di bawah ya. Dari ke-6 kelompok tadi diperoleh 3 kelompok masih keruh, 3 kelompok sudah jernih. Nah, sekarang kita melihat dari presentasi kelompok 6. Silakan.
Silakan agak maju. Ya, nggak apa-apa. Agak maju, agak maju. Sana, agak geser, agak geser. Geser. Ya, silakan disampaikan. Dari yang hambatan. Nah, silakan masing-masing kelompok menentukan apa saja hambatan, kemudian solusi yang bisa diberikan saat membuat alat penjernih air. Silakan kelompok dari Yusril. Jadi hambatan dalam Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dan ini Rehan, Nasya, dan Hanifah. Kami telah membuat alat penjernih air. Di sini hambatan yang kami dapat saat membuat penjernih air. Yang pertama, sulitnya saat menggunting botol. Ya, solusi yang dapat kita selesaikan untuk itu tadi mengganti gunting dengan silet. Lalu hambatan yang kedua, sulit menemukan bahan yang dibutuhkan. Solusinya membeli pada online, karena pada offline itu sangat sulit. Oh ya. Hambatan yang ketiga, sulit menentukan susunan yang dapat menjernihkan air. Solusinya mencari solusi pada Google. Nah, ya jadi yang disampaikan Yusril ini bagus sekali ya. Beberapa hambatan yang ditemukan, kemudian solusinya. Silakan berikutnya Yusril. Hasil yang diperoleh dari menguji hasil tadi bagaimana kelompoknya Yusril? Untuk perancangan alat pertama jernih dan yang kedua juga jernih. Ya, meskipun sudah diredesain ulang ya. Iya. Kemudian kesimpulannya? Kesimpulan ini? Dan yang memiliki partikel paling kecil ditaruh terbawah. Ya, bagus. Maksudnya kelompoknya Yusril, bahan yang memiliki serat atau ukuran partikel lubangnya yang paling kecil itu diletakkan paling bawah supaya kotoran itu tidak ikut tersaring sehingga bisa menghasilkan air yang jernih. Kemudian sarannya Yusril? Jangan menaruh partikel atau ukuran benda yang kecil di atas. Jangan meletakkan partikel yang ukuran kecil di atas. Nah, terus apa lagi? Yang kedua, sarannya bagaimana? Saran dari kelompoknya Yusril itu sebaiknya menggunakan kapas yang lebih banyak supaya memperoleh air yang jernih. Ya, bagus sekali dari kelompoknya Yusril. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompoknya Yusril? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Yusril. Ya, silakan duduk Yusril. Setelah kita mempresentasikan hasil alat penjernih air sederhana, sekarang kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan yang akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan untuk angkat tangan. Ya, Lutfi. Ya, bagus sekali. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada yang mau menambahkan? Ulangi. Ya, bagus sekali. Itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Alat penjernih air yang kita gunakan itu bisa digunakan untuk menyaring air yang keruh. Namun, air yang dihasilkan itu tidak bisa untuk kita konsumsi atau kita minum. Karena itu perlu membutuhkan penyaringan lebih lanjut. Kemudian setelah ini kita akan melakukan game. Silakan kalian mengeluarkan HP-nya. Silakan HP-nya untuk diambil. Silakan HP-nya diambil. Kemudian
Sudah dimulai. Ada yang sudah siap? Sudah siap? Langsung join myquiz.com. Join myquiz.com. Sudah dimulai? Silakan ditulis dulu kodenya di kertas, barangkali belum ready ya. 227478 untuk perangkat yang digunakan untuk membuka joinmyquiz.com. Siap? Siap. Ditulis dulu, barangkali nanti. Sudah masuk. Ada yang sudah siap ya? Siapa yang sudah siap? Oh ini aja. Aldi ya. Oh ya, sip. Aldi yang HP-nya gabung silakan. Nanti dari sini kita akan tahu siapa yang pemahamannya paling bagus pada pertemuan hari ini. Silakan. Oh iya, benar, pemisahan campuran. Silakan. Peserta didik terbaik siang ini adalah Aldi, kemudian yang kedua Yusril, yang ketiga adalah Hanifah. Ya, sekarang kita sudah sampai pada refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Mengapa kok merasa senang? Ya Aldi, kenapa Aldi? Kenapa? Pembelajaran hari ini sangat seru ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya rasa cukup pembelajaran siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.